wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya kami di sini, Pak, ingin bertanya dan melengkapi makalah BMR Bahasa dan Tradisi Orientasi dan Literasi Orang Melayu oleh dosen Wirdatul Jannah MPD. Pertanyaan pertama, ada dalam masyarakat Melayu Riau. Adat dalam masyarakat Melayu Riau ini dia biasanya kalau adat ini kan ada bagian-bagian yang ditentukan oleh masyarakat tertentu kan gitu. Contohnya dalam Melayu Riau ini nanti ada yang sebagai datu adatnya, ada cukongnya, ada anggota-anggota dari adat-adatnya juga. Jadi kalau bisa dikatakan adat ini merupakan salah satu hukum yang tidak tertulis yang terdapat pada suatu daerah. Masing-masing daerah dia mempunyai adat tersendiri dia. Contoh di Melayu nanti adat pernikahan, adat perkawinan, adat timbul tanah atau orang meninggal ada. Itu dia. Untuk pertanyaan kedua, Pak, adat istiadat dalam pergaulan orang Melayu di Riau. Iya. Di dalam Melayu Riau ini ada dalam pergaulannya yang pertama tutur kata atau penting. Kalau di Melayu Riau itu yang kecil itu kita sayangi kayak gitu. Yang tua tuh kita hargai, kita hormati lah. Bagaimana cara kita bertutur kata sama yang kecil, bagaimana kita bertutur kata dengan yang tua itu ada aturannya kan gitu. Tidak boleh manggil nama sama yang orang tua, atau tidak boleh sesuka hati kita kepada yang lebih kecil. Kemudian nanti ada tentang berpakaian dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau di Melayu ini kalau perempuan otomatis dia tidak boleh menampak auratnya. Bagaimana kan aurat perempuan kita kan tahu yang mana aja yang sebagai auratnya. Dan biasanya kalau dalam adat Melayu ini antara laki-laki dan perempuannya tidak mungkin dia nggak boleh bergoncengan biasanya. Nah itulah kalau untuk dalam pergaulan sehari-hari kan. 3. Untuk pertanyaan ketiga, Pak, nilai-nilai adat Melayu Riau dalam kebudayaan Melayu Riau. Nilai-nilai itu itulah di dalam adat Melayu Riau ini dia dikembangkan ada ketuanya itu disebut dengan datu adat tadi. Biasanya apa yang dikatakan datu adat ini nilai-nilainya nanti berlaku kepada anggotanya semua. Umpamanya datu adat melarangkan tidak boleh makan sambil berdiri kata datu adatnya. Itu nanti akan berlaku walaupun tidak ada hukum secara umumnya, tapi itu tidak tertulis dia seperti itu kan. Jadi setiap suku itu dia akan diketuai oleh seorang datu adat namanya. 3. Untuk pertanyaan ketiga, Pak, sistem kemasyarakatan dalam kebudayaan Melayu Riau. Kalau sistem kemasyarakatan kita contohkan dalam adat pernikahan ya. Kalau ada pernikahan dalam Melayu Riau ini, kalau dia tidak sama-sama suku Melayu dia itu nggak bisa nikah. Umpamanya orang Jawa dia kan laki-laki ini harus ngambil suku dulu di Riau ini atau di Melayu kan, baru bisa nanti dinikahkan sama sang perempuan yang Melayu. Itu nanti dicarikan datu adatnya siapa, masuk suku apa dia, salah satu contohnya. Oke, lanjut aja lah. 3. Untuk pertanyaan keempat, Pak, struktur kemasyarakatan dalam kebudayaan Melayu Riau. Oke, kalau untuk strukturnya biasanya yang paling tertinggi itu adalah ada gelar raja namanya. Biasanya raja ini didapatkan gelarnya dari silsilah keturunan keluarga raja yang dulu. Contohnya raja-raja Rambak, raja-raja suku Melayu itu ada tuh raja-raja yang masing-masing kan, kayak Tengku itu sama juga. Setelah habis raja dia baru Tengku nanti. Itu strukturnya kan gitu. 3. Terima kasih, Pak, atas waktu dan kesempatannya untuk memenuhi tugas wawancara kami tentang budaya Melayu Riau. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
apa saja adat dalam masyarakat Melayu Riau? Adat. Kalau adat itu setahu saya seluruh gerak-gerik masyarakat lah. Sama kalau dulunya itu undang-undang kan, jadi ada aturan yang mulai dari bayi tadi sampai meninggal. Meninggal itu pun masih ada tuh. Sampai 100 hari masih ada adatnya kan? Jadi adat itu aturan dalam kehidupan sebelum ada aturan hukum atau undang-undang sekarang. Jadi dasarnya itu kalau zaman Nabi itu ada dasar, kalau kami ini ada dasarnya kan. Itu namanya Bani. Bani itu zaman Nabi Muhammad kan ada Bani Quraisy, Bani Ismail, Bani itu itulah dasarnya dulu kan. Cuman kalau Melayu sekarang dibedakan, kalau dulu orang Arab itu ngambil keturunan dari laki-laki, itu yang sekarang diambil oleh kita dari orang Sumatera Utara kan, yang marga. Kalau kami Melayu itu dari ibu, jadi keturunan ke ibu. Kalau Islam kan khusus ke bapak kan, ngambil tali darah dari bapak. Jadi itulah contohnya kan. Di seluruh kegiatan dalam masyarakat itu mulai dari lahir kita sudah ada adatnya. Nah, sekarang kita boleh ada sini dengan hukum kan. Adat nggak nampak lagi, sebetulnya adat itu nampak kalau di Melayu itu nampak dia. Baru nampak nanti ada acara-acara lah kan. Baru nampak datuk adat itu berfungsi. Kalau sekarang kan nggak nampak kan. Sebetulnya keseluruhan keseluruhan bidang masyarakat itu ada adatnya. Jadi luas, sangat luas lah. Sebelum ada itu undang-undang adat dulu yang ngatur kita ya. Lanjut Pak, pertanyaan dalam pergaulan orang Melayu. Nah, itulah yang namakan namanya datuk adat kan. Datuk adat itu kalau bahasa di sininya itu yang paling tinggi datuk adat. Itu terletaknya di pucuk. Kalau di daerah pedesaan namanya nenek mama. Jadi nenek mama itu kan 4 orang bertanya, 4 orang seganing ya, anak makan bertanya, ya kan anak makan seperti kalian ini yang muda ya. Bertanya ini pada ayah, ayah bertanya kepada datuk. Jadi kalau nampak datuk itu segan sekali kan. Nah, itu segan itulah yang namanya adat, itu alamin dia kan. Tanpa hukuman dia sudah segan kan. Nah, jadi kalau di Jawa itu namanya pangsungkem, apa namanya? Ada tata caranya kan. Ada tata cara pada orang tua kan gitu ya. Kalau di Melayu namanya itulah adab namanya kan. Pada orang tua. Ini mama lah yang berfungsi di desa, di daerah terpencil kan. Baik Pak, baik. Ya. Saya lanjut pertanyaan ketiga Pak. Bagaimana sistem kemasyarakatan dalam budaya Melayu Riau? Melayu Riau ya. Melayu Riau itu itulah yang kenal dengan, kalau bukan Melayu bukan dia Islam. Nah, itu pepatah yang dari dulu dipegang. Kalau bukan dia Melayu bukan dia Islam. Jadi itu asli adat Melayu itu berasal dari agama Islam. Terus sekarang ada lagi pertimbangan daerah Medan. Itu orang mengambil dari Melayu Riau juga. Itu orang yang tidak seagama dengan kita, lahir Melayu kan gitu. Sini Islam semua. Ya, Islam. Islam lah ya. Jadi di situ kan ada Kristen kan pakai marga sekarang kan. Marga dalam Kristen itu aslinya dari orang bermarga itu, bukan orang punya gitu. Islam punya. Nah, asli di situ Melayu Delhi. Melayu Delhi itu di Melayu Riau kan. Di apa? Kalau asli Melayu Riau itu turunnya di daerah Nyengat. Nah, kalau kalian ambil data besok di daerah Nyengat itu turunnya dari Melaka ke Penyengat, baru nanti turun ke Pekanbaru kan. Nah, terus kita kolaborasikan dengan Sumatera Barat, makanya adanya ada Palawiyong berkolaborasi, jadilah ini Pekanbaru kan. Ada yang baru sebetulnya, Pekanbaru itu baru ya, termasuk kita nih ya, cuma sama ya. Adatnya ke ibu, dia melilir ke bapak ya. Ya Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem kepemimpinan di dalam kebudayaan di Rokan Hulu? Kepemimpinan itu masalah gara-gara adatnya. Iya. Kalau dulu kan, itulah khusus di daerah Rokan Hulu ini pusatnya ya di Komune lah. Membuat jika ada kesalahan dalam. Nah, itu yang bisa yang mungkin banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak untuk mencarai tentang mata kuliah BMR atau juga mata kuliah budaya Melayu Riau Pak. Ya.
Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada Bapak tentang budaya Melayu Riau. Apa saja ada di dalam masyarakat Melayu Riau? Masyarakat Melayu Riau pada umumnya lah untuk daerah lokal kan, berdasarnya adat istiadat itu adalah berasal dari peraturan daerah yang diatur oleh masyarakat dan tata gunanya memang diakui dan menjadi aturan-aturan yang ada di tengah masyarakat. Pada umumnya adat istiadat ini memang sudah diatur mulai dari kita lahir sampai kita meninggal dunia 100 hari, proses adat itu masih ada kan di tengah-tengah masyarakat. Memang diakui oleh masyarakat tatanannya, tata caranya penuh dengan sopan santun, tata keramanya baik, sehingga adat Melayu ini bertahan sampai saat ini. Dan yang kedua juga, nilai apa saja yang ada di dalam Melayu Riau? Nilai yang terkandung di dalam adat istiadat Melayu Riau itu nilai tata krama dalam masyarakatnya memang diatur sehingga bernilai baik di tatanan masyarakatnya, sehingga masyarakat dari hari ke hari, dari bulan ke bulan tetap menggunakan tatanan adat Melayu Riau, sebab dalam pelaksanaannya di dalam kehidupan sehari-hari tetap dipakai baik di acara-acara adat, di acara-acara lain di tengah-tengah masyarakat. Mereka tetap mengacu dan berpedoman pada tatanan adat yang ada di daerah kita ini. Dan yang ketiga juga, sistem kemasyarakatan apa saja yang ada dalam Melayu Riau? Sistem tatanan masyarakat di Melayu Riau mulai dengan adat istiadat musyawarah mufakat kan. Setiap ada acara atau kenduri, baik itu acaranya mulai dari pencukuran anak tetap dimulai dengan musyawarah dan mufakat. Di situ mulai dari musyawarah itu sudah dimulai dengan proses adat kan dalam acara itu, sampai di dalam acara itu pun tetap menggunakan cara adat istiadat. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana masyarakat Melayu ini untuk melestarikan kebudayaan? Memang pada dasarnya adat istiadat ini sudah lama kan. Kalau sejarahnya mulai dari zaman penjajahan adat istiadat ini sudah ada, sehingga tatanan caranya memang diakui di tengah masyarakat, sehingga pelaksanaannya setiap ada acara masyarakat tetap mengacu pada adat istiadat. Sampai saat ini belum ada adat istiadat ini yang pudar kan. Kita ketahui bahwasanya memang kita dalam ruang lingkup adat Melayu, memang kalau di Rokan Hulu atau Riau ini tatanan adatnya bercampur baur kadang-kadang kan. Sebab bukan adat Melayu aja yang ada di Riau, ada adat Batak, adat Minang kan. Tapi ini fokus pada adat Melayu pada umumnya kan. Tatanannya diawali dengan musyawarah adat kan. Kalau dimulai dengan musyawarah adat, biasanya acara tersebut atau tatanan di tengah masyarakat tersebut tetap berjalan dengan baik. Berarti Bapak pemegang suku atau gimana? Kami adalah ketua LKA Desa Rambah. 13 desa yang ada di Desa Rambah ini kebetulan cuma 5 desa yang transmigrasi kan. Pada umumnya 8 desa yang ada di Kecamatan Rambah ini menggunakan adat Melayu kan. Mungkin yang 5 desa itu masyarakat kita lah yang ekstremigrasi, mungkin secara tatanan adatnya tetap menggunakan adat mereka kan. Doakan. Terima kasih atas waktunya. Demikian atas wawancara saya. Terima kasih.